Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Arya Setia Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Administrasi Publik, yaitu tentang Public Budgeting. Pengertian keuangan publik atau Public Budgeting. Satu, keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintahan. Dua, dalam kajian ekonomi, istilah keuangan publik atau keuangan negara ialah menekankan pada upaya rasionalisasi peran negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distributif keadilan. 3. Dalam pandangan Sutrisno, PH, ilmu keuangan publik atau keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara. Selanjutnya, dalam pandangan M. Suparmoko, ilmu keuangan publik atau keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut. Keuangan publik menjelaskan nama analisis. Pada keuangan publik menjelaskan nama analisis. 1. Belanja publik dan teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. 2. Keuangan publik menjelaskan dan menganalisis mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara. Ketiga, keuangan publik menjelaskan dan menganalisis mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Lalu selanjutnya, keuangan publik mempelajari 1. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga, dan swasta. Yang kedua, keuangan publik mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas sudut keputusan publik. Fokus keuangan publik. 1. Pendapatan dan belanja pemerintah. 2. Menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya. 3. Distribusi pendapatan, dan keempat, distribusi ekonomi. Selanjutnya, pentingnya mempelajari keuangan publik. 1. Melakukan pelaksanaan anggaran keuangan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kedua, keuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan asas demokrasi politik anggaran. Ketiga, sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu dalam jumlah yang sangat besar nilainya. Keempat, masyarakat akan menaruh perhatian lebih pada aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak sebagai akibat berkurangnya porsi pengeluaran pribadi. Ruang lingkup keuangan publik. 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintah negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan negara. 4. Pengeluaran negara. 5. Pengeluaran daerah. 6. Pengeluaran daerah. 7. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, plat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, prinsip keuangan publik. 1. Keuangan publik dikelola secara tertib, taat pada peraturan, perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 2. APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. 3. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 5. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. 6. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk dimasukkan dalam APBD. 7. Surplus penerimaan negara atau daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau daerah tahun anggaran berikutnya. 8. Penggunaan surplus penerimaan negara atau daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara atau daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atau DPR. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan publik. 1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud setiap tahun disusun APBN dan APBD. Mekanisme pengelolaan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyelenggaraan anggaran menyebutkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan APBN, penyusunan APBN, pembahasan APBN, penetapan APBN, pelaksanaan APBN, pelaporan dan pencatatan APBN, dan pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Dari beberapa proses tersebut, kemudian nantinya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mendapatkan persetujuan. Tujuan pengelolaan keuangan publik. Tujuan pengelolaan keuangan publik yaitu dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, lalu kestabilan ekonomi terjaga, pemindahan tempat sumber ekonomi, dan mendorong kenaikan retribusi pendapatan pemerintah. Sumber-sumber penerimaan negara. Pertama, pendapatan dari pajak. 2. Pendapatan dari non-pajak. 3. Dari hibah. Pendapatan dari pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekuasaan bersih yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
Belanja negara dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah pusat, penerimaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan pendukung persediaan kas negara. Tugas atau kewenangan pemungutan pajak ini dilimpahkan langsung oleh Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan daerah. Untuk pajak pusat, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan pusat melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Sementara untuk pajak daerah, pemungutannya diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Pendapatan dari non-pajak. Sumber penerimaan negara non-pajak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1987 tentang jenis-jenis penerimaan bukan pajak. Dalam undang-undang tersebut tercantum setidaknya 7 jenis pemasukan non-pajak. 5 di antaranya: 1. Pengelolaan dana pemerintahan. 2. Pemanfaatan sumber daya alam. 3. Pengelolaan kekayaan negara. 4. Pemasukan dari pelayanan dari berbagai instansi pemerintahan. 5. Pemasukan dari berbagai keputusan pengadilan yang diselenggarakan di Indonesia. Lalu hibah, penerimaan negara dari hibah. Mengacu pada undang-undang, hibah disebut sebagai penerimaan yang negara baik devisa atau devisa yang dirupiahkan, jasa atau surat berharga yang diterima dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali dan tidak perlu mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kasus permasalahan keuangan publik. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 13.567 permasalahan senilai 8,97 triliun dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan pada semester 1 tahun 2020, sebanyak 6.702 permasalahan senilai 8,28 triliun merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian mencapai 1,79 triliun, potensi kerugian 3,3 triliun, dan kekurangan penerimaan 3,19 triliun. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atau daerah atau perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar 670,50 miliar, sebanyak 3,84,71 miliar merupakan penyetoran dari pemerintah pusat, BUMN, dan badan lainnya. Selain itu, terdapat 2.651 permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan penyimpangan administrasi. Selain permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, terdapat 6.713 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, serta 151 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai 692,0505 miliar. Atas permasalahan tersebut, entitas telah temuan-temuan tersebut diungkapkan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 2020 yang diserahkan BPK kepada pimpinan DPR. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila
terjadi kekurangan, kesalahan kata, dan kurang tidak kurangnya penjelasan yang dapat dimengerti. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.